repeat dulu, Fe. Apa itu? Nanti看见林让我要学校，这里我们美丽的校园，可爱的几个老师有3个朋友。现在我们要开始了，今天用我们愉快学习，健康成长，阿min。健康成长, amin. Oke, terima kasih semuanya. Gimana hari ini? Mau belajar apa enggak? Enggak. Tebak-tebakan aja loh, Syah. Oke, kita mau itu ya, apa namanya? Literasi. Yang literasi. Ya, literasinya pasti. Terus habis itu kita mau cek kisi-kisi untuk PAS, gitu ya. Nah, sudah mau PAS nih. Sudah siap belum? Sudah nyicil belajarnya belum? Udah lah, Syah. Biar dapat liburnya senang. Apa kita itu aja langsung pelajaran semester 2 IPA-nya? Enak kayaknya. Enggak. Nyicil-nyicil aja lah, jangan semuanya Habis dipelajari. review aja ya, habisnya review terus kita pelajaran di semester 2 ya. Oke, yuk sekarang kita ke Sampai sudah. apa namanya? Literasi dulu. Siapa yang mau baca? Oh, tidak ada yang mau baca nih. Tidak tahu. Excel ini angkat tangan. Silakan Excel. Ya. Baca satu paragraf itu loh, Syah. 2 dong. Yuk, 2. Si kancil kena batunya. Angin yang berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa takutnya, ia berjalan-jalan. Bukan takutnya, kantuknya. Oh ya, kantuknya ia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, ia berkata, siapa yang tak kenal kancil, si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai. Ketika sampai di sungai, ia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat kancil dapat berkaca. Ia berkata-kata sendirian. Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya. Oke, lanjut. Silakan lagi. Kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya ia menemukan letak si siput. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Owen dibaca. Apa itu membusungkan? Membusungkan. Gini. Iya apa? Ini kayak apa namanya, dadanya itu ditaruh di depan. Nah, gini membusungin. Ya. Masih gak ngerti tapi oke. Oke. Enggak. Masa nggak ngerti? Gini loh. Coba kamu tangannya ditaruh di pinggang. Nah, ini namanya membusungkan dada. Dadanya ditaruh di depan. Oke. Gitu ya. Pernah kayak gitu? Kalau misalkan kamu mau tekar sama temenmu itu apa gitu, nah itu membusungkan dada. Enggak. Senang sekali tidak pernah bertengkar sama temannya. Sharon kalem loh, Apa, Oh, apa nggak sering tekar, Rosa? Iya, padahal yang sering bertengkar siapa? Aku sering bertengkarnya sama Cici, Elsa. Yuk, silakan Awan dibaca paragraf 3 dan 4. Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya, siput yang kecil dan imut-imut. Bukan. Kamu memang kecil tapi tidak imut-imut. Bagian kotoran ayam, ujar si kancil.
Siput terkejut mendengar ucapan si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, "Hai kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Ia minta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba. Jangan lupa kalian bersembunyi di balik batu dan satu harus segera muncul jika kancil memanggil. Dengan begitu kita selalu berada di depan kata siput. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Middle Queen. Paragraf 5 dan 6. Hari yang dinanti tiba, si kancil datang dengan sombongnya merasa ia pasti sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana. Ia sampai. Perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai dengan siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, kancil memanggil siput. Tiba-tiba siput muncul di depan kancil sambil berseru, "Hai kancil, aku sudah sampai sini." Kancil terheran-heran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata siput sudah berada di depannya. Akhirnya si kancil berlari, tetapi setiap ia panggil si siput, ia selalu muncul di depannya lagi. Keringat bercucuran, kakinya terasa lemas dan nafasnya, udah ya. Tidak apa-apa deh, teruskan. Oke, tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban. Kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang perlombaan. Si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat dengan senyum sinis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan Jekonia. Mana Jekonia? Nggak ada. Halo, Sus. Ya, yuk dibaca, Nak. Kancil berkata, kancil memang tiada duanya. Kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. Oh, kasihan sekali kau, kancil. Kelihatannya sangat lelah. Capai ya berlari. Ejek siput. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang. Seru si kancil. Sudahlah, akui saja kekalahanmu, ujar siput. Kancil masih heran dan tak percaya kalau dikalahkan oleh binatang lebih kecil darinya. Kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu dalam menyelesaikan setiap masalah. Kamu harus mengakui bahwa semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan mereka, ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu. Oke, hikmahnya apa? Janganlah suka menyombongkan diri dan menyepelekan orang lain, walaupun kita memang cerdas dan pandai. Oke, terima kasih. Ini dia ya hikmahnya kita bacanya hari ini. Janganlah suka menyombongkan diri dan menyepelekan orang lain. Nah, memang kelihatannya tidak terasa sih kalau sombong itu. Karena kalau sombong itu yang bisa merasakan orang lain, bukan kita. Ya enggak?
Ya, yang merasakan itu orang lain. Kalau kita menyepelekan orang lain juga itu yang merasakan orang lain juga. Jadi kalau misalkan suatu saat ada teman yang bersikap sombong itu, kalau misalkan kalian itu dekat sama temanmu itu bisa dibilangi pelan-pelan, ya, bisa dinasehati pelan-pelan. Kapan hari itu kamu sudah bilang gini loh, yang satu kelas ini aku sendiri loh yang pinter, nggak ada yang pinter. Nah, kalau kayak gitu tuh kayaknya nggak boleh deh, sebab itu sombong. Gitu ya. Tapi nilai ulangan nggak pernah 100. Nilai ulang nggak pernah 100 ya. Kemudian itu lagi. Jadi kalau misalkan sombong nantinya akan kembali kepada kita sendiri sebab akan menimbulkan penyesalan dan rasa malu. Nah, ini ya. Ya, menimbulkan rasa penyesalan dan rasa malu. Ada lagi loh sifat sombong yang tidak termaafkan di dunia ini. Tahu nggak sombongnya siapa? Tuh, nggak ada yang tahu. Padahal dia pinter sekali. Nggak tahu. Kamu tahu ceritanya iblis? Yang nggak pernah. Ya, iblis itu kan nggak mau menghormati Nabi Adam. Akhirnya dia itu kan sama Tuhan tidak dimaafkan. Karena apa? Bukan karena dia tidak pintar loh. Pastinya dia pintar kan? Ya. Soalnya nggak mau tunduk ke Nabi Adam. Iya, tidak mau menghormati. Bahkan dia itu mau minta maaf loh. Ada suatu kisah itu dia itu sudah memohon kepada malaikat Jibril. Jadi kepada malaikat Gabriel. Nah, itu dia itu sudah ngomong si iblis tuh, Jibril, gini ya kasarannya ngomongnya. Tolong dong sampaikan ke Tuhan, aku tuh juga pingin pingin bertaubat gitu. Kemudian sama Jibril dikasih tahu kan ke Tuhan. Tuh ya Tuhan, ini iblis mau bertaubat, tidak ingin sombong lagi. Ya sudah, kalau jika ingin bertobat, langsung saja tunduk atau menghormati Nabi Adam. Terus iblisnya bilang, kan Nabi Adam sudah meninggal, gitu kan ya. Tunduk di kuburannya. Iya, disuruh ke kuburannya. Ya udah minta maaf ke kuburannya. Orangnya masih hidup merasa aja. berat. Iya, orangnya masih hidup aja nggak mau menghormati, apalagi sudah mati, katanya dia gitu. Ya udah, hidup kan adalah pilihan ya. Nah, ini dia. Jadi belajar menghormati orang lain ini juga sama saja dengan kita merasa tidak sombong. Oke? Ya, nanti coba kalian pikir-pikir. Jadinya kalau di kelas 5 nih, kebanyakan anak-anaknya itu bertindak dulu baru berpikir. Kalau di kelas 6 ini kebanyakan anaknya berpikir dulu baru bertindak. Tapi Lasa Septi suka sekali sama kelas 6, nanti dipertahankan jadi teladan yang baik. Walaupun banyak sekali masalah di dalam kelas, tapi Lasa Septi yakin semua masalah yang kita hadapi pada saat kelas 6 ini menuju kita menjadi remaja dan pribadi yang lebih bagus, ya, yang lebih kuat. Nah, jadi nanti sudah tahu menghadapi masalah ketika kalian sudah remaja. Itu ya, kelas 6. Ini sudah mau lulus ini. Sudah baik-baik semua ini kayaknya. Dipertahankan ya. Nanti sikap yang seperti ini, kemudian tidak saling mengejek lagi dengan temannya, tidak ada rasa sombong menyombongkan diri. Nah, supaya kita tidak menimbulkan penyesalan dan rasa malu. Kapan hari sudah loh ya. Ya. Oke. Sekarang kita akan membahas kisi-kisi PAS. Boleh kita cek bukunya dulu. Yang belum dinyalakan kameranya silakan dinyalakan. Kayaknya Geo nge-lag, soalnya di chat dia bilang nge-lag. Nge-lag. Oke. Lasa Septi bikinkan 2 kisi-kisi ya. Oke, sekarang kita kisi-kisi PAS untuk yang IPA dulu. Bentar lagi matematika ya. Kisi-kisi PAS IPA. Sama magnet toh. Iya, itu aja. Gampang kan? Yang pertama adalah listrik. Nah, kelistrikan. Kelistrikan ini ada di bab berapa? 3 atau 3. Ya, di bab 3 ya. Di bab 3. Di bab 3 atau tema 3 ya. Nah, tema 3 ini ada di tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan. Kemudian
kelistrikan itu ada juga di tema 4, ya kan? Ada di tema 4 globalisasi. Ini mengenai listrik juga. Kemudian yang ketiga ini ada di tema 5. Tema 5 kita ke magnet ya. Wirausaha. Ya. Nah, oke. Tulisannya tentang magnet, cuma tulisannya wirausaha. Apa, Nak? Tulisannya tentang magnet kok, tapi tulisan intinya apa? Wirausaha. Magnet atau Temanya. wirausaha? Temanya wirausaha. Temanya wirausaha, tapi materi yang dipelajari ini mengenai kemagnetan. Ya, jadi materinya mengenai kemagnetan. Soalnya itu temanya biasanya dari satu pelajaran tok, terus nyebar ke yang lain. Kan di semua di bahasa Indonesia, kemudian di IPS juga temanya sama kan ya? Tema globalisasi, tema wirausaha. Yang ini materinya adalah manfaat listrik ya? Ya, yang ini manfaat listrik. Kemudian itu yang listrik dalam sumber energi listrik ini ya. Ini yang sumber energi listrik. Terus habis itu yang ini materinya adalah apa? Apa ya? Masih ingat? Ada yang rangkaian listrik itu loh. Itu yang Thomas Alva Edison apa? Paralel sama seri. Ya, kalau misalkan kalian mau belajar aja di PH deh. PH berapa berarti? PH 3 dan PH 3. Linknya yang nggak bisa expire loh, Sir. Kenapa, Nak? Send lagi linknya yang nggak bisa expire. Oke, sendnya nanti langsung saya kirimi ya. Jadi yang linknya itu bisa diklik preview ya. Jadi bisa dikerjakan berkali-kali, tidak ada nilainya. Nanti langsung Septi juga akan kasih PDF-nya ya. Mau belajar ya? Saya mau belajar sih. Udah. Iya dong. Nggak mau. Pinter ya. Yang kalau matematika apa? Yang pertama? Ya nggak usah kok, jadwalnya belum dikasih. Besok hari Senin ya? Ya kenapa kok Senin baru Ya, dikasih? kenapa? Ya sebab kan ulangannya hari Rabu. Tanggal 8 masih ya. Tanggal 8. Pertama nanti IPA kayaknya kamu. Hari Rabu itu Kira IPA. mulai tanggal 6. Pak agama tuh, Tanggal 8. Iya, IPA agama. Betul sekali. itu selalu pasangan. Kalau matematika ini itu ya, Nak ya. Kita nanti belajarnya di PTS. Mulai dari PTS ganjil. Jadi biar nggak kemana-mana. Jadi kita belajar PTS ganjil. Kemudian yang kedua, ulangan harian yang terakhir apa materinya? Masih ingat? Bab 3 apa? Lingkaran. Sudah. Jadi PTS ganjil dan bab 3 lingkaran. Sudah itu aja. Ngomong-ngomong, Sakti mau tanya dulu. Kalian masih ingat pelajaran kelas 5? Yang itu koordinat kartesius itu tuh? Enggak. Enggak, lupa semua. Ingat. Ingat. Masa sih? Nanti ketika ujian sekolah nanti kita terout lagi, kita bahas lagi di kelas 4 dan kelas 5 ya. Nggak usah. Apa? Nak? Nggak usah. Koordinat kan ada 3, nggak usah ya. Kenapa, Nak? Koordinat itu ada 3 ya. Nasa? Koordinat ada 3. Koordinat apa aja? Coba. X, Y sama Z kata-katanya. Oh, itu sumbunya dah. Sumbu X, Y, iya, Z. iya, Ya, iya. nanti kalau sumbu Z itu dipelajarinya pada saat SMA ya. Kalau SD dan SMP masih sumbu X dan Y. Gitu. Apa Excel sudah belajar sampai sana? Bukan. Oh, ingat koordinatnya, ingat dah. Ya, yang X, Y itu loh yang gampang itu loh. Iya. Dulu kita yang belajar ini. Gampang-gampang. Iya, gampang ini. Sudah? Dari sini boleh dicatat nanti ada kok. Nah, yuk kita mulai dengan PS-nya. Siap? Tuh, pada PS. Loh, PS, iya dong. Kita kan seneng PS. Enggak ada yang senang WS, enggak Masa ada. sih? Sudah ya? Coba dibuka buku IPA-nya. Silahkan. Buku paket IPA. Halaman. Halaman 131.
Halaman 131. Silakan dinyalakan kameranya. Kalau Sakti mau tebak-tebakan untuk semuanya. Harusnya buku paket IPA ya? Ya, buku paket IPA. Halaman 131. Jadi nanti selama 4 hari ini hadirlah terus. Nanti ulangan PAS-nya adalah materi yang sudah selesai ditebak-tebakin adalah yang keluar. Ya. Oke, jadi materi yang sudah selesai ditebak-tebakin itu semuanya adalah materi yang akan dikeluarkan dalam ujian. Ya. Enak kok. Kelas 6 ini siswanya enak-enak kok. Jadi pastinya mereka banyak yang dapatnya, nilainya pasti akan tuntas ya. Banyak yang sudah tuntas kok nilainya. Tinggal mau menaikkan aja. Mau nilai 99, 95, 9 atau 100. Nah, Ujian sekolahnya kira-kira ada berapa soal? Ada 25. ada berapa soal apanya? Ujian sekolah. Ujian sekolahnya biasanya 40 nomor. Lumayan lah buat 2 jam, tapi pasti susah, apalagi Mandarin. Kalau IPA itu biasanya dikerjakan 30 menit selesai. Tapi Mandarin lah sih, baca jadi kelas 1 sampai kelas 6. Kalau Mandarin ada soal ujian sekolah tahun sebelumnya biasanya yang untuk dijadikan tryout. Nantinya akan dijadikan tryout gitu. Bentar ya nak, langsung Sakti mencari ballpoint pensil. Pensilnya Lause dipinjam anaknya Lause terus tidak dikembalikan. Sudah deh. Enggak usah. Yuk. Nomor 11, Romawi B. Yang Romawi A kemarin sudah ya. Sekarang silakan dibaca Romawi B nomor 11. Bagian atom yang bermuatan listrik terdiri atas proton dan elektron. Oke, bagian atom yang bermuatan listrik terdiri atas proton. Proton halaman 131, nak. Halaman 131. Proton itu muatannya apa, Cika? Positif. Oke, sedangkan elektron? Negatif. Kalau yang tidak bermuatan? Neutron. Neutron. Elektron itu ada limpasannya. Namanya siapa ya? Orbit. Orbit. Iya, orbit elektron. Oke, itu adalah atom ya, bagian-bagian atom. Nomor 12. Daniel silakan dibaca. Mute. Aku lagi. Perhatikan gambar di samping. Sumber listrik pada gambar di samping disebut baterai. Baterai, ya. Nomor apa, Cik? Pengen jawab lagi. Dia bilang sama mamanya lah sih. Nggak tahu apa sih. Jawab lagi. Baterai ini termasuk sumber energi listrik ya. Ada 2 elemen kapan hari. Ada elemen basah dan elemen kering. Coba, yang elemen kering contohnya siapa? Baterai. Baterai. Kalau yang elemen basah contohnya? Aki. Nama lain aki siapa? Akumulator. Akumulator. Ya. Cika ini terlalu pintar. Loh, tidak apa dong. Tapi kan kita bisa tanya-tanya ke Cika. Cik. Tapi kalau tanya jawaban nggak boleh. Kamu Cik, kirim Cik jawabannya Cik. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Memanfaatkan temannya itu namanya ya. Aku sudah punya jawabannya. Aku sudah punya jawabannya. Nomor 13. Silakan, Gaby. Nomor 13, Gaby. Silakan dibaca. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping. Jika saklar S2 dihubungkan dan S1 dimatikan, maka lampu yang akan menyala adalah saklar S2 dihubungkan, S1 dimatikan atau terputus. Berarti yang menyala lampu mana aja, nak? Pokoknya aliran arus listriknya kemana itu? Kalau saklar 2 terhubung, saklar satunya terbuka berarti. Mana aja lampu yang menyala, Gaby? Dijawab saja nanti kalau salah dibetulkan sama langsung. lampu 1 sama lampu 2. Lampu 1 dan lampu 2 itu kan saklarnya saklar 1. Nah, saklar 1 itu sedang terbuka, sedang mati. Kan mana mungkin ada arus listriknya? Berarti kan tidak ya, bukan lampu 1 dan lampu 2. Karena kalau
saklarnya itu terbuka berarti dia padam akhirnya. Jadi lampu satu dan lampu 2 itu akhirnya padam. 345. Iya. Iya, whatever jika set. Ya Pak Gebi, lampu berapa berarti nak? Lampu 3, lampu 4. Iya, 3, 4, dan 5. Iya, Nomor betul. 3, 4, dan 5. Soalnya nomor 5 itu ada di belakang sendiri kan. Jadi kalau misalkan saklar 2 terhubung, itu lampu 5 itu akan menyala. Saklar 1 terhubung, itu lampu 5 juga akan menyala, ikut menyala saklar 5 itu. Kenapa? Kenapa? Karena itu lampu 5 itu berada di luar rangkaian paralel, ya enggak? Oh, iya, ya. Lampu 5 itu di luarnya lampu rangkaian paralel, jadinya dia itu bisa menyala jika salah satu atau kedua saklar itu dinyalakan, gitu. Kedua. Ya, jadi kalau misalkan saklar 1 itu terhubung, ya lampu 5 menyala. Saklar 2 terhubung, lampu 5 juga tetap menyala, gitu ya. Bukan saklar 1 yang menyala. Lanjutnya nomor 14, silahkan Ana. Proton mengalir dari kutub Ya, coba masih ingat kemarin? Lose, proton itu nggak mengalir, cuma elektronnya yang mengalir. Bener sekali, itu diganti tuh. Itu ganti jadi elektron. Aku berarti salah Kamu coba. coret, ya. Kamu coret itu bukan proton tapi itu elektron, ditulis di coret ya. negatif, Tah? Kenapa nak? Jawabannya. Kenapa? Boleh tak jawab? Boleh. Jadi elektron Positif ke negatif, Tah? mengalir dari Negatif ke positif. Negatif ke ya, positif. dari kutub negatif ke kutub Protonnya positif. diganti jadi elektron. Bener. Kalau nggak bener boleh dicek dulu di bukunya. Kalau misalkan wah kayaknya aku nggak yakin deh, itu boleh dicek lagi. Coba. Kalau yang dari positif ke negatif itu adalah aliran arus listrik ya. Jadi kalau aliran arus listrik dari positif ke negatif. Kalau aliran elektron dari negatif Kebalikannya. ke positif. Ya, Pau? Jadi kalau arus listrik arus listriknya dari positif ke negatif. Kalau aliran elektron dari negatif ke positif. Jadi juga kebalikannya pokoknya, Pau. Jadi proton itu tidak mengalir, jadi yang mengalir adalah elektron. Konsep mengalir ini nanti ketika kalian sudah SMA akan diubah lagi ya nak ya. Jadi bukan mengalir ini nantinya, akan ada berpindah gitu itu. Dulu Lo Susetti waktu kuliah itu konsep mengalir ini sama dosennya Lo Susetti tidak disalahkan. Jangan mengalir, kamu pikir apa ini mengalir gitu, jadi disalahkan. Tapi kalau masih di SD konsepnya masih seperti ini. Selanjutnya, nomor 15. Sekarang, Jesslyn silakan dibaca. Perhatikan samping kelebihan dari rangkaian listrik di atas adalah Ya, kelebihan rangkaian listriknya disusun apa itu, nak? Seri apa paralel? Nomor 15. Seri. Nah, rangkaian listrik seri, keuntungannya apa aja? Yang pertama, hemat ada di hemat yang mana? Hemat apa? hemat kabel. Hemat biaya pada saat pembuatan rangkaian ya. Hemat biaya pada saat pembuatan rangkaian. Kemudian yang kedua, apa lagi? Rangkaiannya disusunnya lebih mudah. Gampang. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Keuntungannya? Lebih banyak listrik. Menggunakan lebih banyak listrik kayak itu Les. Itu kan berarti kelemahan. Sekarang kelebihannya. Coba. Kalau satunya mati, satunya nggak mati. Itu kan kekurangan. Itu kan paralel. Oh iya, saya. Jadi kalau itu kan jadi kelemahannya si seri nanti. Kalau satu lampu padam, lampu yang lain juga ikut padam. Hemat kabel yang dibutuhkan dan lebih mudah dirangkai. Hemat kabel. Sudah ya? Jadi boleh dipastikan yang pertama bisa hemat kabel, hemat
alat-alat komponen listriknya yang mau dipasang itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua, rangkaiannya disusunnya mudah atau selanjutnya nomor 16. Silakan. Ya, nah, apa Daniel? Kenapa anak kuliah dipanggil dosen kok bukan guru? Mau dipanggil guru tidak apa-apa, tapi kan dia kan sudah mengajarnya bukan siswa. Nama siswanya kan mahasiswa. Iya kan? Sudah jadi mahal, ya kan? Jadi bukan lagi guru, jadi manggilnya dosen gitu. Kalau kamu kan siswa, jadi yang mengajar guru. Kalau mahasiswa, masa yang ngajar guru? Ya dosen, gantian. Jadi namanya disesuaikan. Kemudian sekarang sesuai tingkatannya sebetulnya itu Daniel. Selanjutnya Dani, silahkan nomor 16. Dani yang sedang pakai kacamata, silahkan nomor 16. Itu kentang ya. Berikut hal yang terjadi pada kedua lampu dalam rangkaian listrik tersebut adalah Itu ada apa namanya percobaan, Nak. Itu yang bulat-bulat di atas itu jeruk. Ya, jadi jeruk. Itu berarti kalau misalkan jeruk itu ada aliran elektrolitnya sehingga dapat menimbulkan atau mengalirkan aliran elektron sehingga dapat timbul arus listrik. Berarti bagaimana yang terjadi pada lampu itu, Dani? menyala. Iya, lampunya adalah menyala. 17, Graven. Saya kira itu kentang loh. Kentang Sama, boleh, sama. jeruk boleh. Aku dulu bingung kok bisa kok jeruk jangan tas HP-ku ya kan. Kentang nomor boleh. 17 loh, Sus. Ya, nomor 17. Pisang itu bisa juga kayaknya. Saya kira kentangnya itu lampunya loh. Sama Kentangnya itu lampunya, bukan lampunya yang kecil itu yang di bawah itu yang ngajar. Hanya ada Kira dua. kentang sama Cika tadi. Selanjutnya Graven nomor 17. Alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik disebut saklar. Iya, saklar. Coba sekarang alat yang dapat menghubungkan alat yang dapat memutuskan arus listrik saat terjadi konsleting. Siapa namanya? Keren nggak sih? Ya, sekring. Betul, sekring. Pintar sudah ingat semua. Nomor 18 silakan Valdi. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik yang berdasarkan di rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel gampang ya. Heavenly nomor 19 silakan, itu AC-nya yang sekolah, anaknya nggak ada. Ayo, Heavenly, AC yang disuruh sekolah. Bentar, Shannon sama Cika sudah yang nggak sabar ini ya. Handphone nggak ada tuh. Heaven, ayo itu rambutnya. Ayo anaknya di mana ini? Mana? Itu. Itu tangannya sekarang. Ya tahu loh kalau kamu punya AC. Yuk. Benar lah, aku boleh punya pertanyaan. Apa Shannon? Lah nomor 20 tuh saklar satu dinyalakan, artinya tuh ditutup atau dibuka? Dinyalakan itu dihubungkan. Ini Oke. siapa yang bikin soal ini? Untung bukan lo selesai. Bisa diprotes ini kalau selesai. Biasa yang ditutup itu diganti dibuka ya. Iya, yang ditutup itu dibuka. Bentar lagi ya. Nomor Oke, 19 makasih, dulu. Sama-sama. Heavenly, silakan Heaven. Handphone kehilangan bukunya. Ya, bukunya lupa nggak dibawa. Orang di rumah bukunya nggak dibawa. Berapa Nah, halaman 132. Nomor Dari tadi kamu ngapain? Orang kita sudah sampai nomor 19. Melamun paling masa. Gambar di samping. Mm-mm. Jika saklar S1 dinyalakan, Mm-mm. namun saklar S2 ditutup, maka lampu Nomor yang 18 loh, Sus. 18 sudah, Graven. Valdi tadi yang jawab. Kamu kemana kamu? Rangkaian seri dan paralel jawabannya. Salah kamu. Ya, nomor 19 coba diginikan. Jika saklar 1 terhubung
Ya, diganti soalnya. Saklar 1 terhubung, saklar 2 terbuka. Saklar 1 terhubung, saklar 2 terbuka. Maka lampu yang menyala yang mana? Saklar 1 terhubung, saklar 2 terbuka. Intinya gini, Nak. Kamu harus tahu itu di dekatnya saklar itu ada lampu siapa? Yang sealiran, yang kabelnya itu menghubungkan ke saklar. Contoh di saklar ini ya, yang di saklar harus ini. ada 2 arus. Ya, saklar 1 itu dekat dengan untuk menyalakan lampu mana? Saklar 1. Coba, saklar 1. Ya, saklar 1 itu untuk menyalakan lampu 4. Ya, kamu harus tahu ini. Saklar 1 mau menyalakan lampu 4. Kalau saklar 2 menyalakan lampu siapa? 3. Nah, lampu 3. Kemudian, sedangkan ada lampu 1 dan lampu 2 itu enggak pengaruh. Lampu 1 dan lampu 2 itu tidak berpengaruh kepada saklar. Jadi walaupun saklarnya terbuka semuanya, saklarnya tertutup semuanya, itu tidak berpengaruh. Karena dia itu masih dapat menghubungkan, ada aliran listriknya dari kabelnya, dari baterai ke lampu, kemudian menuju ke kabel lagi. Gitu. Ya, jadi lampu 1 dan lampu 2 itu tidak berpengaruh. Walaupun semua saklar itu ditutup, itu mereka lampu 1 dan lampu 2 juga akan menyala. Kalau saklar 1 dan saklar 2 terbuka, lampu 1 dan lampu 2 juga akan menyala. Karena dia tidak ada hubungannya dengan si saklar. Paham dari sini? Iya. Ya, Tapi jawabannya oke. berarti Jadi apa? Heavenly sekarang. Jika saklar 1 terbuka dan jika saklar 1 tertutup ya tadi ya. Saklar 1 tertutup dan saklar 2 terbuka, maka lampu yang menyala yang mana? Lampu 1, 2, dan 4. Oke, lampu 1, 2, dan 4. Nomor 20. Terima kasih ya. Warren, nomor 20 Warren. Warren, kamu ngapain? Lese jika aja tuh lese, kasihan lese. Biarin. Kalau jika Rasanya Warren nge-lag deh, Oh, Warren nge-lag. Oke, Josephine sekarang. Cika dan Shannon ini sekarang latihannya latihan 1. Latihan sabar. Ya, latihannya 1. Kalau yang lainnya ini latihan belajar kan. Kalau yang Warren udah ngomong. ya, Warren sudah bisa. Kalau Cika dan Shannon latihan sabar. Sabar apa? Sabar menunggu giliran. Nah. Sekarang Warren. Silakan Warren nomor 20. Gak bisa Warren. Silakan Warren dibaca nak nomor 20. Jawab terus nge-lag lagi dia. Single like kamu Warren, coba dicat dulu tahu Warren. Coba Warren. Gak bisa. Silakan dibaca Warren. Halaman 132 nomor 20. Bisa kok. Satu dinyalakan, saklar 2 ditutup, maka lampu yang menyala. Iya, itu diganti sekarang. Jika saklar 1 terhubung, coba yang lainnya diganti. Jika saklar 1 terhubung, namun saklar 2 terbuka. Saklar 1 terhubung, saklar 2 terbuka. Maka lampu yang menyala adalah titik-titik. Coba. Saklar 1 terhubung, saklar 2 terbuka. Sekarang Warren harus tahu, saklar 2 itu untuk menghidupkan si lampu mana? Lampu mana teman-teman? Saklar 2? Lampu 4. 4. Kalau saklar 1 untuk menghidupkan lampu mana? L3. L1, L2, L3, itu L5. L5 itu juga sama saklar 1. Nah, sedangkan 1, saklar 2, 2 3, itu 5. 1, 2, 3, 5. Sedangkan saklar 2 itu bisa loh menghidupkan lampu 4 dan lampu 5. Lampu 5. Ya, lampu 4 dan lampu 5 itu bisa. Jadi, Warren sekarang. Kalau saklar 1 terhubung dan saklar 2 itu terbuka, berarti yang lampu yang menyala yang mana? Bor? Nge-lag lagi kayaknya nih, saya aku bisa denger apa.
Bisa kok. Berjabat. Saklar 1, 2, 3 ditambahi. Ada saklar 5. Ya, saklar 5 ya. Nah, oke. Finish. Coba sekarang Lause lihat. Coba ditulis di bukunya masing-masing. Kamu lihat di halaman 132 nomor 24. Ya. Rangkaiannya ditulis jawabannya. Ditulis jawabannya, ditulis jawabannya di buku masing-masing, dikasih nama bukunya, Septi kasih soalnya. Nomor 1. Sebentar, Lasi tak ambil bukunya. Ada buku ininya. Itu nomor berapa? Halaman 132. Gambarnya ada di nomor 24. Dulu. Sudah? Bentar. Udah ditulis saja, Lasi bilang nge-like bisa lihat. Kalau itu berarti satu sekatan. Berangkat semua parah. Sudah siap? Berapa lu sering? Ya. Sudah siap? Belum. Jawabannya, pertanyaannya ditulis. Nggak usah, pertanyaan nggak usah ditulis. Langsung jawabannya aja. Yang nulis pertanyaannya Lause Septi aja ya. Oke. Nomor 1. Iya dong. Tulis dulu namanya. Nanti aja kalau sudah selesai kirim. Nama. Nah, jangan lupa dikasih tanggal. Nanti lupa, pas hilang. Nggak dikirim. Jadi kalau misalkan Lause Septi share pas dapat 0, nanti bisa dikirimkan lagi. Sudah? Oke. Ya. Nomor Ya. 1. Terus tadi gambarnya di yang nomor 24 ya? Ya, gambar ada di halaman 132 nomor 24. Nomor 1. Sudah siap? Udah. Silahkan dijawab. Berapa nomor? 100, Nak. Hah? Kenapa kok sekarang Lause masih jawab 100? Kamu suka 100? Nggak suka lah Lause. Siapa yang suka 100? Yaudah nanti nggak usah 100 deh. Mau 100 nilainya. Oh, maksudnya itu lah. Nggak usah ditulis soalnya. Nanti kalau disuruh tulis kelamaan. Cik, kirim WA, Cik. Wes, males aku. Kirim grup, Cik. Astaga. Langsung jawaban ya, Lause? Iya, Bu. Udah 3 kali loh. Nggak usah pakai jawaban tuh. Aku kirim. Lause yang ada 2 jawabannya tak kasih strip ya. Apa strip itu?
Soalnya ada 2 jawaban. Ditulis yang jelas ya. Silakan dikirim sebelum jam 8.15. Silakan dikirim setelah jam 8.15. Ayo time out ini bentar lagi. Nanti diingatkan sama time outnya kita. Waduh, jika sangkar 1 dan sangkar 2 terbuka. Kata di mana tuh? Dipikir dulu. Oh, I know. Ini pertanyaan yang menjebak ya. Enggak. Enggak, kenapa? Bapak-bapak. Aku kayaknya tahu apa yang Daniel pikirkan. Finish. Oke, finish Pak. Oke, WA. Ya, kirim ke WA Lose. Siapa namanya Lucy? Nah, namanya siapa? Oh, udah susah. Sudah lupa ya? Ya ampun, nanti kenalan lagi deh kalau sudah lupa. Kak share dulu. Ya, Pak. Apa namanya Lose ya? Lucu sekali. Daniel dikirim ke WA Lause. Lause namanya siapa? Kasihan loh, jadi lupakan tahu aja. Ya, Lause Septi akan ingat-ingat namanya nanti. Lause Septi. Lause Septi. Finish. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit lagi. Excel kalau punya di pelajarannya Losaci ya lucu. Iya. Gak berani ngomong reminder karena nanti dimarahin sama Losaci. Iya, badan. Awasnya Daniel ya. Soalnya waktu itu Losaci tuh bilang gini, namanya kamu nih gak usah ingetin orang, kamu kayak kamu aja lo sendiri gak pernah ngumpulin PR Ayo, tempat kalau mengingatkan temannya itu pelan-pelan ya. Nanti temannya malu loh. Nanti ketika sedang ngobrol Digituin santai. sendiri nggak mau. Nah, kalau ngingetin temannya pelan-pelan nanti temannya malu loh ya. Ayo semangat, semangat, semangat. Cari tempat di kamar mandi kayak bilangnya. Ayo pelan-pelan ya kalau ngingetin temannya. Jangan sampai Sudah ya, temannya. sudah. Oke, silakan dikirim ke WA Lause. Time out. Mana sel nggak ada time Kurang out 1 menit. lagi. Semangat, semangat. Bentar lagi diingetin sudah sama Excel. Lause kok ini nggak masuk ya? Masuk ke siapa? Ke Lause. Oh, Nih. betul. Tuh, centang 1. Sudah bisa. Bentar lagi. Oh, udah time out. Udah time Iya, out. centang 1. Pas sama Iya, detik. Waduh, mesinnya Lause sudah bekerja, guys. Sudah finish. Nah, oke, langsung saya akhiri sampai di sini dulu ya. Pembelajaran kita. Nah, Yang kirimnya terlambat langsung nilainya 70. enggak kalau Pak terlambat. Terlambat 5 menit. Lause menjadi kejam seketika. Kirimnya terlambat 5 menit diskualifikasi. Udah selesai. Tuh, belum VV ketakutan VV. belum. Kurangin 70 lah. EV. Ada sama nomor 4 Lause. Itu nomor 4, nggak kelihatan sudah, V? Udah. Tak screenshot aja Lause. Ya. Lause bisa ketawa dengan jokesnya Daniel. Sudah finish?
Selera humornya Losa Septi kan rendah, jadinya bisa ketawa. Sudah, yuk. Kalau sudah selesai, ini sudah time out. Wah, time out ini. Yuk kita akhiri pembelajarannya sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Besok hari Senin kita PS lagi ya. Dibahas terus PS. Bahas PS ya untuk persiapan. Baiklah, Lase pasrah. Kalau sama Lase nggak ada ampun PS. Betul. Kalau nanti ada PR, ada PR. Sekarang ada PS, ada PS. Kamu itu memang Lase nggak ada benernya ya. Lase kalau nggak PR ya PS Lase. Lebih baik Nggak yang ada mana? libur. Lebih baik yang PS atau yang PR? Lase tolong lihat WA aku. PS aja Lase di rumah biar bisa free terus. Oke, ini bentar Lase satu Ngapain mau free? pakai Kan tanda tadi. bisa disuruh belajar. Ternyata pakai tanda tanya Lase habis. Keseringan pakai wifi. Oke deh. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jai Jen. Untuk